Nah, yang menjadi pertanyaan nih, ya saya juga baru mau bertanya. Kebetulan saya ingat seperti ini. Nah, di mana ya dalilnya untuk disuruh yang namanya bersujud kepada yang namanya Baitullah atau Mekah itu, di mana disuruh bersujud kepada Ka'bah? Apakah ada di dalam Al-Quran disuruh untuk bersujud kepada Ka'bah, Pak Ustadz? Oke, baik. Saya akan jawab dulu ya, yang Anda pertanyakan gitu ya. Akan saya jawab dulu, apakah ada di dalam Quran untuk sujud kepada Ka'bah? Jawabannya tidak ada. Ya, tetapi kalaunya kita disuruh untuk menghadapkan wajah ke arah Ka'bah, itu baru ada. Quran surah Al-Baqarah ayat 144 dan 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah ya wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, artinya ke arah Ka'bah, ke sekitaran Ka'bah, dihadapkan wajah. Nah, ketika kita menghadapkan wajah, salah satu ritual praktek ibadah sholat itu adalah sujud. Artinya apa? Kita cuma menghadapkan wajah, sujudnya kepada Allah dengan arah sujud ke arah Ka'bah. Arah sujud ke arah Ka'bah, tapi bukan Ka'bahnya yang disembah, sembahannya kepada Allah. Tapi karena perintah Allah menghadapkan wajah ke arah Ka'bah, maka kita sholat sujudnya pun ya ke arah Ka'bah. Nah, seperti digambar. Tapi ini bersujud, Pak Ustadz. Iya. Jadi nggak ada yang disuruh ya, nggak ada yang menyuruh seperti ini ya. Sujudnya kepada Allah, mukanya ke arah Ka'bah. Makanya ada aturannya. Oke. Disuruh kan ke Masjidil Haram. Ini kan Masjidil Haram, bener nggak? Yang sekitarnya ini. Berarti itu kan Ka'bah ya, betul. Gini, saya udah jawab tadi. Di manakah kata Anda dalilnya disuruh untuk sujud kepada kepada Ka'bah? Pertanyaan Anda. Jawaban saya tidak ada. Gitu. Tidak ada. Jadi ini salah. Tapi ini. Bentar dulu, makanya saya jelaskan. Tapi kalau perintah wajah kita diarahkan ke Ka'bah, itu ada dalam Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Saya bukakan aja nih ya. Iya teman-teman, kalaunya kita hanya membacakan Arabnya tapi tidak ditampilkan kepada kawan-kawan kita, tetap dianggap tidak berdata gitu ya. Oke, sabar. Saya ngerti ayat kok. Kalau itu kan Masjidil Haram itu. Enggak bukan kepada Ka'bah, ke Masjidil Haram loh. Nah, nih. Ya. Nih. Ya, teman-teman semuanya, Quran surah Al-Baqarah ya. Ayat 144 ya. Di sini demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar menjadi saksi perbuatan. Intinya ya sampai ke bawah tentang masalah kiblat bisa Anda baca di dalam Quran surah Al-Baqarah tersebut. Saya langsung ke intinya aja nih ya. Nih, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya, dimanapun kamu ya engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Oke? Jadi pertama-tama kita mau ibadah itu menghadapkan wajah dulu ke arah Masjidil Haram. Itu dulu. Lalu ya ketika kita ibadah ada namanya ritual sujud seperti Abraham, Musa dan Yesus kan yang bersujud kayak gitu. Nah, ritual sujud sehingga mereka sujud kepada Allah menghadapnya ke arah Ka'bah gitu maksudnya. Bukan berarti
menyembah atau sujudnya itu kepada Ka'bah, bukan wajahnya aja ke Ka'bah. Yang disujuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Ka'bah itu adalah sentral ibadah sebagai apa? Sebagai arah gitu, arah pemersatu ibadah umat Islam di dunia. Bukan berarti Ka'bah itu adalah Tuhan, bukan ya. Tuh Pak Ustadz, dalilnya. sedikit aja. Ini Ka'bah dengan Masjidil Haram beda nggak? Ka'bah ya, Masjidil Haram itu di dalamnya Ka'bah. Masjidil Haram itu seputarannya. Beda nggak ini? Masjidil Haram, Ka'bah ya Ka'bah. Kalau Masjidil Haram, Ka'bah. Ini disuruhnya menyembah kemana? Melihat Iya, mengadahkan ke arah Masjidil Haram. Jadi di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah, maka pusatnya di situ. Karena kan di Oh, tengah-tengah dia. Jadi yang jadi dulu itu Masjidil Haram atau Ka'bah? Yang jadi Ka'bah dulu. Jadi Oke. waktu itu gimana? Maksudnya ini ayat ini sebelum adanya Masjidil Haram atau Gini, yang namanya masjid, Anda perlu tahu, masjid itu bukanlah bangunan seperti yang Anda lihat, bukan ya. Gini, yang namanya masjid itu adalah tempat sujud. Masjidil Haram artinya tempat sujud yang suci. Nah, tempat sujud yang suci itu di mana? Di sekitaran Ka'bah. Gitu, makanya diputar pakai bangunan sekarang. Dinamakan Masjidil Haram, tempat sujud yang suci. Jadi, yang pertama itu adalah Ka'bahnya, ya, bukan Masjidil Haram lebih dulu, bukan. loh? Oke? Sebentar. Ini masjid bukan bangunan. Bukan. Kata siapa masjid bangunan? Loh ini Sahih Bukhari 227. Baik, ini saya kasih tahu ya kosakatanya ya. Masjid. Kosakata masjid dari kosakata sajadah yang artinya sujud, yasjudu, dia bersujud, sujudan, orang yang melakukan sujud, kan kayak gitu bentuk sujudnya, kelakuan sujudnya. Terus masdarnya ya isim masdar ya. Isim masdarnya itu adalah masjid, yaitu tempat orang bersujud. Bukan bangunannya. Seluruh bumi yang terhampar ini tempat bersujud kepada Allah. Kayak gimana sih? Loh, ini sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Ini Nah, kan belum dibangun masjid. Nah, jadi kalau coba Anda buka Arabnya, sebelum masjid dibangun. Artinya di situ merujuk bangunan orang tempat bersujud. Oke? Masjid, Tapi kan? secara bahasa yang dinamakan masjid adalah tempat sujud gitu. Ini membuat saya bingung ini. Makanya belajar Saya bahasa gitu. Bukan bahasanya. Di sini poinnya menghadapkan muka ke Iya, Masjidil isim Haram. makan, Ada mohon maaf, masjid bukan kan? masdar. Iya kan? Iya. Isim Kemudian makannya di sini adalah masjid. ada masjid. Masjid dibangun. Nih Sahih Bukhari ya, Sahih ya teman-teman semua ya. Sebelum masjid ini dibangun, masjid ini adalah tempat ibadah. Kok tiba-tiba berubah dari apa yang dikatakan oleh Ustadz ini kok berbeda lagi? Bang, ya di lapangan yang luas, tempat orang sholat ya, lapangan yang luas itu bisa disebut masjid. Yang benar aja Pak Ustadz. Asal aja ini Pak Ustadz yang benar. Bukan aja, masa asal, disebut itu secara masjid. bahasa. Anda di lapangan yang luas ya, di lapangan yang luas sholat berjamaah bersama bisa disebut masjid. Pak Ustadz baca deh Pak Ustadz. Di kandang kambing, jadi masa kandang kambing sebut masjid sih? Ini perbedaan kandang Ini bentar kambing, ini ya. masjid. Di sini Kandang Anda kambing. tidak pahamnya di bagian ini, di bagian bangunan. Di situ yang dimaksud masjid adalah bangunannya. Tapi masjid itu secara bahasa bukan bangunan, tapi tempat sholat. Paham? Paham nggak? Tempat sholat. Nah, makanya isim makan, ya lupa saya isim masdar lagi. Nah, apa itu masjid ya? Apa itu masjid? Tuh coba Anda buka, Google kan ada. Masa Anda nggak mau belajar ya? Nih ya, tempat sujud.
Masjid itu tempat sholat. Ya. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang dalam bahasa Arab berarti tempat sujud. Ya. Tempat sujud kan? Kenapa Anda Iya. bilang bahwa kandang kambing ini masjid? Oke, itu bukan masjid kandang kambing. Ya. Loh ini bahasanya Ustadz. Sebelum masjid dibangun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat di kandang kambing. Kok Anda bilang kandang kambing masjid sih? Iya, kandang Tadi kan kambing Anda bukan bilang- masjid, gimana sih? Loh tadi Anda bilang kalau setiap Udah orang dibilang sujud, ya. sujud Yang di lapangan yang namanya masjid itu bukan bangunannya. Kandang kambing ya bukan masjid, kandang. Kayak terus gimana kenapa sih? Anda tadi bilang kalau yang namanya di lapangan bisa disebut masjid? Kan tadi Anda yang baru bilang Kagak sendiri. usah di lapangan, di dalam air pun kalau bisa orang sholat berjamaah disebut masjid. Apalagi kalau cuma di kandang kambing gitu, ya. Ini Kagak makanya ketika- usah di lapangan luas ya teman-teman. Di dalam laut pun kalau ada yang bisa sholat berjamaah di situ, di dalam laut itu disebut masjid, tempat sujud, ya. Disebut tempat sujud. Serius Karena ini? apa? Iya. serius ini. Ini Gini, saya tanya loh. anda saya contohkan ya. Ini Anda saya contohkan ya. Coba. Quran surah Al-Isra. Coba Anda buka ayat pertama. Al-Isra Coba dibuka. ayat yang pertama ini dari suatu hal yang memang kita harus tahu teman-teman, karena Iya. apa yang disampaikan tadi ini kan disuruh menghadap ke Masjidil Iya, Haram. Masjidil Haram, betul. Heeh. Coba buka dulu Al-Isra itu Al-Isra surat ayat berapa pertama. 17. Aduh, Coba ini dibuka bagaimana dulu, ini? tampilin di layar biar ngerti. Oke nih. Ya. Nah, di situ Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat ayat ini turun, nggak ada bangunan yang kayak sekarang itu. Masjidil Haram udah nggak ada. Nggak ada bangunannya, cuma Ka'bah aja baru ada gitu. Tapi sudah disebut Masjidil Haram. Artinya bukan bangunan masjid itu, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pun belum ada bangunannya. Tapi apa Masjidil Jadi- Aqsa itu adalah tempat sujud para nabi yang paling jauh dari Mekah. Gitu. Artinya yang dinamakan masjid itu isim makan nama tempat untuk apa? Tempat untuk bersujud. Makanya saya bilang di tengah lapangan pun kalau ada orang sholat berjamaah bisa disebut masjid. Kenapa? Karena disitulah tempat sujud mereka. Jadi kandang kambing ini disebut masjid juga nanti. Bukan masjid, bukan kandang kambing ya kandang. Tadi kan bilang. Tadi bilangnya kalau lapangan bisa jadi Kambing ya masjid. kambing, ya kandang ya kandang, namanya aja tempat kandang kan gitu. Iya kan ini tempat sebelum masjid dibangun. Kalau gitu ini kandang kambing juga nanti disebut masjid Pak Ustadz. Enggak. Kalau kan dibuat orang keliru tahu lah. bisa membedakan kan sekarang kandang kambing jadi di syariat Islam pun juga tidak dipakai untuk tempat sujud. Karena kan ada kotoran kambing, nggak mungkin lah orang pakai kandang kambing. Tapi karena ya di Tapi situ di Nabi. masjid ya Nabi Muhammad ya sebelum masjid dibangun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Nggak ada di situ disebutkan Nabi Muhammad sholat di masjid kandang kambing, nggak ada. Jadi yang namanya kandang ya kandang, ya masjid ya masjid. Tadi Jangan kan ada Anda tambah-tambahin, bilang, nanti Pak ada Ustadz, pula masjid kandang kambing. Tadi Anda yang Gitu. bilang kalau lapangan bisa disebut masjid, Bisa. ya kan? Bisa. Bisa. Kalau kandang kambing bisa nggak nih? Ya kalaunya kandang kambingnya dibersihkan kan kayak gitu ya, nggak ada kambingnya di situ, cuma kandangnya yang bersih lalu dipakai untuk tempat sujud ya bisa, karena apa masjid itu bukan bangunan tapi tempat sujud gitu. Tadi Anda Jadi buka artinya Google. apa?
nabi itu sholat di kandang kambing, nggak ada kambingnya, nggak ada kotoran, tapi bersih gitu. Nah, kandang kambing itu dibersihkan lalu dipakai untuk tempat sujud gitu maksudnya ya. Karena apa?